Kembali di Kompas Petang, Saudara. Lembaga survei Carta Politika merilis survei terkait elektabilitas tokoh yang layak jadi presiden dalam Pilpres 2024. Hasilnya nama Gubernur Jawa Tengah menempati urutan tertinggi. Ganjar menempati urutan pertama dengan 16,2%, disusul Prabowo dengan 14,8% dan Anies Baswedan di 14,6%. Sementara elektabilitas Ridwan Kamil berada di 5,4% dan Sandiaga Uno berada di 4,6%. Sedangkan nama petinggi partai politik seperti Puan Maharani dan Erlangga Hartarto berada di 0,7%, sementara Muhaimin Iskandar berada di 1,3%. Sebelumnya sejumlah pimpinan partai politik ini juga telah memasang sejumlah baliho yang terlihat di beberapa wilayah di Jakarta dan daerah. Terkait hasil survei Carta Politika yang menunjukkan tingkat elektabilitas Ganjar Pranowo yang lebih tinggi dari elektabilitas Puan, kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan juga anggota DPR fraksi PDIP Arteria Dahlan. Selamat sore Bang Arteria, masih bergabung juga Mas Toto ya? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta sedikit dulu gambarannya dari Mas Toto. Jadi kalau dilihat ini elektabilitasnya Pak Ganjar dibandingkan tokoh lainnya, misalnya nama-nama ketua umum partai politik, kenapa bisa lebih tinggi? Kalau kita lihat nama ketum parpol adanya Pak Prabowo aja ini ya di 3 besar. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya begini, bagaimana menjelaskan angka yang ada di survei kemarin kan tidak berdiri sendiri. Tadi Rizka juga misalnya di tema sebelum berbicara mengenai tren data. Jadi polanya sebenarnya sudah bisa terlihat dari survei-survei yang ada selama setahun terakhir lah katakanlah ya. Kalau kita lihat memang 3 besar itu tidak pernah berubah. Di hampir semua lembaga survei yang katakanlah tergabung di Persepi dan kredibel. Kalau kita lihat datanya memang antara Pak Prabowo, Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Lalu kemudian kalau kita bicara 4-5-nya ada Sandiaga Uno dengan Ridwan Kamil. 5 besar itu bahkan tidak berubah selama setahun terakhir. Dan memang di survei sekarang itu berbeda dengan rilis saya 28 Maret, saat itu masih Pak Prabowo nomor 1, sekarang Mas Ganjar, bahkan Pak Prabowo ada di peringkat 3 kalau kita bicara simulasi 5 nama dan 10 nama. Nah, kalau kita tanya kenapa, hipotesa saya adalah memang sudah ada akumulasi proses branding yang terbaca di masyarakat bukan dari sekarang saja. Nama Ganjar itu kan sudah dikenal lama. Pak Prabowo sudah punya modal besar beberapa kali mengikuti Pilpres. Anies Baswedan kita tahu namanya menjulang tinggi setelah Pilkada DKI misalnya. Dan sering dianggap sebagai barisan yang berseberangan dengan Pak Jokowi. Sehingga kemudian banyak dipilih oleh para pemilih Pak Prabowo di 2019. Jadi ada captive market dari masing-masing. Nah, kalau ditanya kemudian kenapa ada banyak kepala daerah, dari 5 besar ini kan 3 kepala daerah. Menurut saya juga itu logis ya, dalam konteks pandemi kita tahu panggung itu akan lebih didapatkan oleh kepala daerah yang punya otoritas ini penuh terhadap penanganan COVID atau tampil di lapangan. Dibandingkan bahkan menteri sekalipun yang sifatnya sektoral. Pak Prabowo kan nggak mungkin nih bicara tentang penanganan pandemi karena bukan sektornya. Apalagi kalau cuma berharap pada nama besar ketua umum atau kepemilikan di partai atau bangsawan politik yang sekarang itu tidak menjadi value added. Orang kecenderungannya dalam masa pandemi pasti akan lebih melihat panggung yang dimiliki oleh orang-orang yang bekerja dengan otoritasnya sebagai kepala eksekutif. Saya akan tanyakan ini Mas Toto ke Bung Arteria. Bung Arteria, jadi gimana kalau lihat sekarang elektabilitas sementara, kalau kader PDIP masih Pak Ganjar yang lebih tinggi dibandingkan dengan misalnya Mbak Puan? Ya, pertama kami hormati hasil survei maupun survei yang dilakukan oleh Carta Politika. Kan kita juga bicara banyak spektrum, metode, kemudian 1.200 responden. Tapi yang utamanya saya bingung ya, kok baru tahun 2021, tapi sudah bicara elektabilitas calon presiden, sudah bicara survei calon presiden, sudah bicara menghadap-hadapkan Mas Ganjar dengan Mbak Puan. Dua-duanya PDI Perjuangan, dua-duanya pastinya akan patuh dan tegak lurus apapun yang direkomendasi oleh konstitusi partai kami melalui hak prerogatif Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri.
Yang kedua, kami akan katakan keliru besar mengaitkan baliho dengan kepentingan elektoral. Balihonya Mbak Puan lagi yang ditujukan. Kalau balihonya Mbak Puan itu tidak ditujukan untuk kepentingan elektoral. Ini. Jadi kalau dikatakan tidak ada naik atau tidak dengan adanya baliho, ya jelas tidak relevan. Orang kita nggak ada tujuannya untuk meningkatkan elektabilitas. Tetapi Apalagi untuk bicara apa? mengenai capres maupun juga kepentingan elektoral. Saya hormati betul, kan hebat juga ini dua-duanya PD Perjuangan, ya kan. Mas Ganjar katanya tadi layak jadi capres atau yang punya hasil survei tinggi, ya nggak apa-apa juga. Tapi utamanya kita kan yang kok kita cari pada nantinya atau at the end itu di 2024 itu kita pengennya bukan presiden survei atau presiden hasil medsos, tapi emang betul-betul presiden yang betul-betul dipilih oleh rakyat. Jadi bersabarlah, kami pun belum tahu siapa yang akan direkom, tapi kok sudah dihadap-hadapkan seperti ini. Oke. Saat ini kalau dikatakan Mbak Puan ya belum bergerak, Mbak. Mbak Puan itu masih sibuk menerima aspirasi, menerima keluhan, bagaimana oksigen langka, bagaimana bansos tidak merata, bagaimana yang terkonfirmasi COVID itu masih tinggi, tapi datanya masih katanya sudah rendah, bagaimana kebijakan PPKM yang katanya menyengsarakan rakyat. Ini yang lagi diselesaikan oleh Mbak Puan. Artinya Mbak Puan sedang membantu Pak Jokowi, 3 pilar partai kami sedang membantu Pak Jokowi untuk menyelesaikan masalah COVID-19 agar kita keluar dari COVID gelombang kedua ini secepat-cepatnya. Nah, ini menarik. Kalau tadi Bung Arteria kan bilang masih jauh kok 2024. Mas Toto, data ini tuh bisa jadi bekal untuk apa sih? Karena kalau Bung Arteria bilang masih jauh kok 2024-nya. Sebenarnya kalau kita lihat data survei yang dirilis Carta Politika kemarin, dan per 3 bulan kita melakukan rilis ya, 28 Maret juga melakukan rilis. Sebetulnya dari 50 lebih slide yang kita tampilkan terkait elektoralnya ini nggak nyampe 10 slide. Ya, jadi sebetulnya ini bukan survei elektoral. Survei ini kalau dibaca pertama lebih banyak kepada evaluasi kebijakan, termasuk termasuk ketika berbicara mengenai tadi yang kita bahas kepuasan terhadap penanganan pandemi, lalu kemudian terkait penegakan hukum dan sektor lain, juga isu-isu pandemi kita bahas vaksinasi, kita bahas mengenai bagaimana kemudian tingkat kepercayaan publik terhadap COVID. Jadi sebetulnya itu hanya bagian dari peta politik dan tidak ada tuh temuan yang mengatakan membanding-bandingkan Mbak Puan dengan Mas Ganjar, hanya dalam simulasi banyak nama, simulasi beberapa nama, kemudian orang melihat kenapa Mas Ganjar lebih tinggi dibandingkan dengan Mbak Puan. Dan saya pikir sah-sah saja ya. Dan kalau kemudian misalnya dikaitkan dengan baliho, tadi Friska misalnya menanyakan itu, saya pikir ini malah harusnya dilihat oleh teman-teman PDI Perjuangan sebagai bahan masukan ya. Terlepas apakah ada tujuan elektoral atau tidak ketika baliho dipasang dalam situasi pandemi, tapi ketika kemudian kita membaca big data sosial media monitoring terkait dengan persepsi netizen terhadap kemunculan baliho, atau ketika dikaitkan dengan hasil elektoral. Hasil elektoral atau persepsi publik itu kan sebenarnya kan sebuah akumulasi dari citra yang terbangun di mata masyarakat. Menurut saya bisa jadi masukan juga, jangan-jangan terlepas apapun motifnya, pemasangan baliho bukan waktu yang tepat dalam kondisi sekarang. Jangan-jangan yang tadi Bang Arteria katakan tidak terlalu terekspos kalau betul ada kegiatan Mbak Puan terkait dengan penanganan COVID yang memang sebenarnya menjadi fokus utama dari Mbak Puan. Saya pikir itu akan jauh lebih positif ya, karena yang sering terbaca di sosmed ini kan misalnya bahasan bahwa ada spekulasi bahwa ada nilai uang besar yang misalnya pasti akan dibutuhkan dalam pemasangan billboard besar. Mumpung ada Bung Arteria, saya tanyakan langsung ya Mas Toto soal ini. Yang sifatnya langsung. Tadi kan Bung Arteria, bisa dijawab soal ini. Nah, soal baliho ini kan tadi sempat Bung Arteria bilang bahwa ini tidak ada maksudnya untuk elektoral. Tapi tadi Mas Toto lihat persepsi publik di media sosial, misalnya melihat tujuannya apa jangan-jangan tidak tersampaikan maksudnya. Jadi gini, pertama saya ulangi lagi ya, nggak ada kaitannya baliho dengan tujuan yang dikatakan sama Mas Toto untuk meningkatkan elektabilitas.
gitu loh. Nggak relevan lah sama sekali. Kemudian yang kedua, saya juga keberatan kok baliho dipasang dalam situasi pandemi COVID. Coba dong dicek, kita main by data lah. Baliho dipasang ini udah lama, ya kan? Nggak baru-baru aja. Nah kebetulan karena yang satu masang sekarang jadinya banyak. Ini juga spontanitas, nggak disuruh-suruh, makanya macem-macem modelnya juga kayak begitu. Nah kalau ditanya kepentingan apa, tanya sama yang masang, tanya sama kami-kami ini. Jangan berprediksi, jangan berasumsi, jangan ngerasa benar sendiri. Baliho ini untuk kepentingan strategis partai dengan segala makna dan pengertiannya. Ini alasannya, ya kan? Tidak ada sama sekali kepentingan pasang baliho itu meningkatkan elektabilitas, apalagi bicara meningkatkan popularitas. Emangnya bisa pakai baliho elektabilitas naik? Ini saya orang politik. Enggak, pakai baliho tuh nggak mungkin elektabilitas naik. Teori dari mana? Ahli komunikasi politik yang mana? Kalau bicara popularitas ya oke. Ya, saya juga berharap jangan sampai kita semua berprasangka, apalagi berburuk sangka. Ya, kalau ditanya gini lah hasil Kompas TV sama teman-teman di Mas Toto juga, kok heboh ya pada saat tiba-tiba balihonya Mbak Puan ada di mana-mana. Padahal sih nggak di mana-mana secara ini loh, secara masif. Dulu yang di medsos, yang di baliho, yang di macam-macam itu kok nggak heboh. Padahal title-nya atau diksinya langsung ini capres. Ini 2024. Kok nggak dikaitkan yang orang-orang itu sama Mas Ganjar, sama siapa. Ini kan saya katakan objektivitinya juga harus dihadirkan. Ya, jadi juga jangan sampai dihadirkan sentimen yang saya katakan menyesatkan. Karena di adat istiadat PDI Perjuangan, semuanya taat asas, tegak lurus, patuh dengan konstitusi. Semua pencapresan ini Ibu Megawati yang punya hak prerogatif. Jadi apapun nanti hasil akhirnya kita akan patuh. Baik, itu nanti di tangan Ibu Ketua Umum begitu ya? Gitu. Baik. Terakhir Mas Toto, jadi tanya juga yang lain. Terakhir Mas Toto, jadi kalau dari survei elektabilitas yang menjadi satu bagian dari survei Carta Politika, apa yang bisa dibaca? Singkat saja Mas Toto, karena kita nggak punya waktu banyak. Apa yang harus dibaca para tokoh-tokoh politik yang ada di sini? Iya, terlihat sekali. Prinsipnya kan adalah kerja politik, terlepas ya itu mau diklaim akan jadi bagian dari upaya pencapaian elektoral atau enggak, itu kan dalam situasi pandemi akan lebih dilihat dalam akuarium ya, transparan, terbuka gitu. Dan kita tahu ini situasinya sekarang betul-betul clear nih, orang membutuhkan apa, ini bukan situasi normal. Jadi saya sepakat, Bung Arteria sebenarnya sepakat. Kalau ada yang berniat membangun citra, apalagi elektoral, siapapun itu, saya tidak mengatakan Mbak Puan dalam konteks tema ini ya, tapi kalau itu memang ada tujuan seperti itu, jangan gunakan logika-logika dalam situasi normal, apalagi dengan cara-cara provokatif. Baik. Karena memasang baliho, billboard, apalagi dalam situasi sulit seperti ini, dan kita tahu jumlahnya sangat besar, bukan hanya efek zero. Tapi itu bisa malah berpotensi menjadi efek bumerang. Kerja nyata ke masyarakat, bagi-bagilah apapun dalam bentuknya kesulitan yang dihadapi, saya pikir itu akan memiliki pengaruh lebih besar. Baik, persepsi publik ini bisa jadi penilaian setidaknya modal kalau 2024 masih lama, tapi bisa jadi bacaan untuk saat ini. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Toto Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Terima kasih juga Mas Arteria Dahlan, anggota DPR Komisi 3 Fraksi PDI Perjuangan. Selamat sore.